Siapa sih yang gak pernah dengar obrolan seru dari sekelompok wanita? Mulai dari gosip selebriti, gosip tetangga hingga masalah pribadi. Tapi, pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa wanita suka banget ngerumpi? Apakah ini cuma soal kebiasaan, atau ada alasan psikologis di baliknya? Tapi sebelum kita melanjutkan videonya, sebaiknya teman-teman like dan subscribe dulu video ini. Jika sudah, ayo kita lanjutkan ceritanya. Let's go! Kali ini, kita akan mengupas habis 7 alasan kenapa wanita suka ngerumpi. Dan percayalah, ini bukan sekadar hobi. Alasan yang pertama, membangun koneksi emosional. Salah satu alasan terbesar kenapa wanita suka ngerumpi adalah untuk membangun koneksi emosional. Dalam sebuah percakapan, mereka bisa saling berbagi perasaan, pengalaman, dan emosi. Ini adalah cara alami mereka untuk merasa lebih dekat satu sama lain. Lewat obrolan ringan, wanita bisa memperkuat ikatan sosial dengan orang-orang di sekitarnya. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa wanita cenderung lebih sering menggunakan komunikasi untuk memperkuat hubungan dibandingkan pria. Nah, kalau kamu pikir ngerumpi itu cuma buang-buang waktu, coba lihat lagi. Bagi wanita ini adalah cara untuk mempererat persahabatan. Alasan kedua, sebagai bentuk ekspresi diri, wanita suka berbicara karena itu juga menjadi cara mereka mengekspresikan diri. Melalui obrolan, mereka bisa menyalurkan pikiran, ide, hingga kegelisahan mereka. Kadang-kadang, wanita lebih mudah untuk berbicara daripada menyimpan semuanya dalam hati. Mereka merasa lega setelah berbicara, karena kata-kata itu seakan membantu merapikan perasaan yang kacau. Jadi, ngerumpi itu bukan sekadar bicara soal orang lain, tapi juga tentang mengekspresikan perasaan mereka sendiri. Alasan ketiga, meredakan stres. Nggak bisa dipungkiri, stres seringkali menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, bagi wanita, ngerumpi bisa menjadi salah satu cara ampuh untuk meredakan stres. Saat mereka ngobrol, mereka bisa melepaskan tekanan yang menumpuk di kepala. Dengan menceritakan masalah atau mendengarkan pengalaman teman, mereka merasa lebih tenang dan rileks. Jadi, daripada menyimpan stres sendiri, wanita lebih suka mencurahkannya lewat obrolan seru dengan sahabat. Siapa yang sangka, ngerumpi bisa jadi terapi gratis? Alasan keempat, sebagai sarana belajar sosial. Ini mungkin mengejutkan, tapi ngerumpi juga punya fungsi edukatif. Saat wanita ngobrol tentang pengalaman pribadi, mereka sebenarnya sedang saling belajar dari pengalaman satu sama lain. Mereka mendiskusikan berbagai masalah dan bagaimana cara menghadapinya. Jadi, melalui percakapan, mereka bisa mendapatkan wawasan baru atau solusi untuk masalah yang mungkin dihadapi di masa depan. Bayangkan, ngerumpi itu ternyata bisa jadi sarana belajar sosial yang gak pernah kita sadari. Alasan kelima, meningkatkan rasa percaya diri. Ketika wanita terlibat dalam percakapan yang intens, mereka merasa didengar dan dihargai. Ini bisa meningkatkan rasa percaya diri mereka. Apalagi kalau obrolannya melibatkan pujian atau apresiasi dari teman-teman mereka, kepercayaan diri itu akan semakin meningkat. Ngerumpi bisa menjadi ruang di mana mereka merasa diakui dan validasi atas apa yang mereka pikirkan atau rasakan. Pernah nggak kamu merasa lebih percaya diri setelah ngobrol dengan teman? Itulah kekuatan dari ngerumpi bagi wanita. Alasan keenam, memperluas jaringan sosial. Selain mempererat persahabatan, ngerumpi juga bisa membantu wanita memperluas jaringan sosial mereka. Dalam percakapan, seringkali muncul topik tentang kenalan baru, acara sosial, atau komunitas yang menarik. Wanita cenderung memanfaatkan informasi ini untuk memperluas lingkaran sosial mereka, baik untuk kepentingan pribadi maupun profesional. Jadi, di balik obrolan ringan,
Sebenarnya wanita sedang membangun jaringan yang lebih luas. Alasan 7. Menguatkan rasa kebersamaan. Yang paling menarik adalah, ngerumpi bisa menciptakan rasa kebersamaan yang kuat di antara para wanita. Ketika mereka berbagi cerita, baik itu tentang kebahagiaan atau masalah, mereka merasa tidak sendirian. Obrolan ini menciptakan perasaan, kita ada di dalam ini bersama. Rasa kebersamaan ini penting karena memberikan dukungan emosional yang seringkali tidak bisa mereka dapatkan di tempat lain. Gak heran, ngerumpi seringkali berakhir dengan rasa lega dan senyuman. Nah, sekarang kita tahu bahwa ngerumpi bukan sekadar hobi atau kebiasaan yang sepele. Ada alasan psikologis di balik kenapa wanita suka ngerumpi. Dari membangun koneksi emosional hingga memperkuat jaringan sosial, ngerumpi ternyata punya banyak manfaat bagi kesejahteraan emosional wanita. Jadi, lain kali kamu mendengar wanita ngerumpi, ingat, ini lebih dari sekadar bicara. Ada banyak hal penting yang sedang terjadi di balik percakapan itu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini untuk terus mendapatkan konten menarik lainnya. Terima kasih.